wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Deviana dari Prodi PGC di UT Bandung. Pada video ini, aku akan menjelaskan tentang peran Pancasila dan sejarah Pancasila dari masa ke masa beserta perkembangan dan fungsinya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama panca yang berarti 5, yang kedua sila yang berarti dasar atau prinsip. Jika digabungkan akan memiliki arti 5 dasar atau 5 prinsip yang menjadi pedoman kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi landasan untuk menjaga persatuan serta mencapai tujuan bangsa Indonesia itu sendiri. Perjalanan Pancasila dimulai pada tahun 1945. Dalam sidang BPUPKI, para pendiri bangsa merumuskan dasar negara Indonesia. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara di sidang PPKI. Pada saat itu, pada masa perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1949, Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa. Walaupun masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Contohnya apa? Contohnya berbeda suku, berbeda ras, berbeda budaya, dan lain sebagainya. Pancasila mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam semangat mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, masuk pada masa Republik Indonesia Serikat atau yang disebut juga RIS, Pancasila tetap dijadikan dasar negara meskipun bentuk pemerintahannya berubah menjadi negara serikat. Hal itu menunjukkan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman yang paling utama bangsa Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama, pada tahun 1959 sampai dengan 1965, yaitu di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila tetap digunakan sebagai ideologi negara, juga sebagai pedoman kehidupan berpolitik. Namun, pada masa ini juga terjadi beberapa penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kemudian ketika memasuki masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Pancasila juga dijadikan asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terbukti pada saat itu pemerintah memperkenalkan program P4 yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Dan yang terakhir, memasuki masa reformasi sejak tahun 1998 hingga saat ini, Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar demokrasi, penegak hak asasi manusia, serta pedoman untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Sampai saat ini, Pancasila tetap memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menjaga persatuan, meningkatkan toleransi, serta menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu, apa yang kita lakukan, alangkah baiknya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Pada penjelasan tadi, kita dapat pahami bahwa sejak kemerdekaan, yaitu tahun 1945 hingga saat ini, Pancasila selalu menjadi dasar negara Indonesia. Sebagai apa? Sebagai pemersatu bangsa dan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi tentang perjalanan sejarah Pancasila, kita tahu ternyata terdapat banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari kejadian pada masa itu. Contohnya seperti pada masa perjuangan kemerdekaan di tahun 1945, terdapat nilai persatuan yang sangat terlihat ketika rakyat Indonesia bersama-sama melawan penjajahan tanpa membedakan suku, agama, maupun daerah asal mereka. Hal ini sangat mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Selain itu, ketika para pendiri bangsa pada masa itu mengutamakan bermusyawarah pada saat merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila, di dalam sidang BPUPKI serta PPKI. Nah, dari peristiwa tersebut, kita dapat tahu bahwa peristiwa tersebut mencerminkan sila keempat, yaitu apa? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada pula nilai kemanusiaan yang dapat kita lihat dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kebebasan dan hak hidup yang layak. Nah, nilai ini sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaannya adil dan beradab. Kemudian pada masa reformasi di tahun 1998, di sini masyarakat mulai menuntut adanya keadilan, demokrasi, serta kebebasan berpendapat. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya peranan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, itulah beberapa peristiwa-peristiwa yang mencerminkan adanya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Dari peristiwa-peristiwa tadi, terdapat refleksi atau pelajaran penting yang dapat kita ambil sebagai generasi muda atau kerennya Gen Z. Salah satunya adalah bahwa persatuan merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia. Walaupun kita memiliki banyak sekali perbedaan, nah, di sini kita dapat hidup secara berdampingan, aman, tentram, dan damai apabila kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, kita juga belajar bahwa musyawarah, toleransi, dan sikap saling menghargai satu sama lain sangatlah penting dalam kehidupan kita. Perbedaan pendapat seharusnya tidak menjadi alasan untuk terjadinya perpecahan satu sama lain. Sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga masih sangat relevan bagi kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia, terutama di era digital ini. Karena ada banyaknya tantangan, yaitu seperti pensebaran berita hoaks, berita miring, adanya budaya asing juga yang nantinya akan menjadi bibit-bibit perpecahan satu sama lain. Nah, di sini juga kita sebagai generasi muda pun perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara apa? Dengan cara yang sederhana. Ketika kita menggunakan media sosial, yaitu ketika berkomentar, ketika mengupload sesuatu, alangkah baik kita menggunakannya, kita menguploadnya, kita menulisnya dengan cara yang bijak. Ada pula ketika dengan sesama teman atau sesama sejawat, kita menghargai perbedaan pendapat agar menghindari perpecahan dan konflik. Ada pula ketika sesama umat yang beragama, kita menjaga sikap toleransi serta menumbuhkan rasa cinta tanah air ya. Dengan ini, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi muda dapat membantu kita menjaga persatuan bangsa dan melanjutkan cita-cita para pendiri negara kita. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga sebagai pedoman hidup yang tetap penting untuk diterapkan dari masa ke masa. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi ya. Dadah, see you next time.